Mitra ada nggak nih? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Baik, pertama-tama, oh, tahu siapa? Yang saya hormati Irtama, ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang ini kita masih dapat berkumpul ya untuk melaksanakan Zoom dalam rangka ada hal-hal yang penting yang perlu disampaikan ya dari Bapak Kabadan ya. Beliau teologianya akan mengambil, tapi barusan karena memang ada hal yang harus beliau selesaikan, jadi beliau memerintahkan saya ya untuk melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin. Jadi perlu diketahui bersama yang hadir di ruangan ini bahwa kemarin saya sudah menyampaikan ya, menyampaikan tentang hal-hal yang harus dikerjakan oleh para KSPPG ya kaitannya dengan 2-3 minggu ini tren yang berkembang adalah ya mungkin lebih berapa 12 ya yang keracunan ya. Sampai dengan kemarin ya. Sampai dengan kemarin ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabadan bahwa di penekanan yang kedua dari semua yang kita kerjakan ini ya, dari semua mulai dari Kabadan, Wakabadan, para eselon 1, eselon 2 dan seluruhnya ya. Muaranya adalah pada kalian KSPPG menyiapkan menu. Ya. Jadi muaranya di situ. Kalau kita udah teriak-teriak, kita udah sering Zoom, kita merencanakan hal-hal untuk perbaikan baik tata kelola maupun perbaikan menu dan sebagainya ya. Tapi ujung-ujungnya masih ada yang keracunan, ya. Ujung-ujungnya masih ada yang tidak sesuai, ya. Termasuk ada hal menonjol ya, ada kebakaran, ya. Walaupun itu kebakarannya bukan di SPPG ya, nah, tapi kan dampaknya sehingga tidak bisa operasional. Ya, ini yang paling penting gitu. Itu. Jadi saya tidak bosan-bosannya selalu menyampaikan ya, mungkin walaupun saya baru hampir 2 bulan ya, tapi saya udah tidak terhitung ambil Zoom ya kepada kalian KSPPG, Karekorwil ya, bahkan banyak sekali sentimen negatif ke saya ya, makanya Wakani marah-marah terus. Padahal saya juga bukan marah, saya memberikan motivasi, semangat, memberikan ya, teguran pada yang mungkin belum sesuai ya. Tapi pada kenyataannya ya masih banyak terjadi hal yang belum sesuai, hal yang menyimpang ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kabadan ya, sudah banyak ya, sekian ratus orang ya, berapa 300-an ya, yang 280 sekian ya, personil BGN yang kita akhiri ya masa kerjanya. Kemudian juga sekian SPPG yang kita hentikan ya, karena memang sudah tidak bisa dilanjutkan, sudah ditegur, sudah disuspend ya, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Termasuk ya saya masih mendengar ada ya KSPPG yang tidak taat aturan. Saya yakin dan percaya kalian mayoritas kalian itu baik semua. Saya yakin kalian baik semua. Ya, tapi ada beberapa ya boleh dibilang oknum ini yang mungkin merusak citra kita. Saya sudah sampaikan apa yang kalian kerjakan di sana itu dampaknya bukan kepada diri kalian, ya, tapi secara umum kepada BGN. Saya sudah sampaikan kalian yang sudah capek-capek di dapur sana,
Tapi karena ada kelengahan sehingga ada keracunan, itu dampaknya besar. Ya. Dapur disuspend, tidak bisa operasional, sehingga relawannya nganggur, ya kan kasihan gitu loh. Jadi itu coba saya minta tolong kalian berpikir tuh harus lebih ya ke depan. Ya. Saya selalu kunjungan ke dapur-dapur yang saya sampaikan bahwa jangan sampai dapurmu ada hal kecil yang bisa membuat dapurmu tidak operasional. Mulai dari barang mentah datang, ya, pengawasannya. Ya. Kalian yang sudah berjalan cukup lama kan ini sering menganggap ini hal biasa. Ya. Tapi begitu penyajiannya sayurnya ada ulat, begitu penyajiannya telurnya busuk, begitu penyajiannya ada yang keracunan, ya, akhirnya dampaknya besar. Nah ini tolong, saya juga tidak bisa menyampaikan hentikan keracunan, tetap ada. Gitu. Ini semua karena kepedulian para KSPPG, kepedulian Karek, ya, kepedulian Korwil, ya, termasuk tolong pengawasan dan kepedulian dari KPPG. Kalian lebih senior, ya KPPG, kalian ASN, ya. Saya sudah sampaikan, kalau ada KPPG Karek Korwil yang hanya di kantor saya salah udah berarti. Ya. Kalian harus lebih pada ngecek langsung, ya. Turun. Saya sebenarnya setiap hari mau turun saya. Ya. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang khusus di kantor, ya, saya mau habisin dulu nih Jakarta sini. Ya, setelah itu baru keluar Jakarta. Karena jangankan yang jauh-jauh, di Jakarta aja masih banyak yang tidak sesuai. Kemarin saya ya ditunjukkan di salah satu tempat aja, ya, jangankan saya, Pak Lurahnya saja juga udah bilang, Pak ini nggak pantas nih Pak. Makanya nanti juga perlu saya sampaikan kepada para pejabat eselon 1 maupun 2 yang hadir di sini, ya, bahwa kita nanti akan membuat surat, ya, kepada Mendagri, nanti ditebuskan kepada para gubernur, bupati, ya, sampai dengan jajaran di bawahnya pemerintah daerah, ya, bahwa kita akan bentuk satgas lagi nih. Kita akan libatkan Pemda ya untuk mengecek secara langsung, termasuk dinas-dinas terkait, ya, seperti dinas kesehatan, ya, kemudian dinas PU, ya, termasuk KPKNL, ya, dari Kementerian Keuangan, ya, nanti akan secara bersama-sama, ya, kita lihat dari dekat, ya. Karena memang tidak bisa BG ini bekerja dengan sendirian, itu nggak bisa, ya. Kita nggak akan mampu, ya. Kita harus ada instansi, ya, di luar kita, ya, yang menilai secara objektif itu, ya. Kemudian juga tadi arahan dari Bapak Kabadan, ya, bahwa kita sudah berjalan minggu ketiga ya, minggu ketiga. Ya, namun dalam perjalanannya juga masih, ya, ada beberapa SPPG yang bisa dikatakan tidak mentaati apa yang sudah disampaikan, ya, apa yang sudah menjadi penekanan pimpinan di sini. Ya. Untuk itu kalian, ya, nanti kalian akan diberikan penilaian. Ya. Sekali lagi kalian akan diberikan penilaian. Nanti kita akan memperlakukan sistem reward and punishment. Apabila kalian baik, apabila kalian
mengikuti sesuai apa yang kita sampaikan, ya kita bikin raport nanti oleh Karo SDM ya, SDMO bikin raport. Ya, nanti mungkin cara rincinya akan dijelaskan ya, tolong jelaskan. Tapi pada intinya kalian satu persatu nanti akan diberikan penilaian. Kalau kalian baik, kalian mengikuti sesuai dengan apa yang ya aturan yang diberikan oleh bagian pusat, ya akan diberikan kartu hijau. Kalau reward. Tapi apa kalian bikin kesalahan yang mungkin kesalahan ini adalah kartu kuning, ya, peringatan pertama. Ya. Kecuali kalau kesalahan fatal, kesalahan prinsip langsung kartu merah. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang memang terjadi, ya tidak prinsip, yang diberikan kartu peringatan pertama kuning, kartu peringatan kedua kuning, begitu tidak mengindahkan lagi kartu merah. Ya. Sehingga sekali lagi kalian semua SPPG Karek Korwil, ya kalian akan ada raportnya perorangan nanti. Kita akan menggunakan sistem, ya nanti Pak Buga ya koordinasi dengan Karo SDMO, ya sehingga semua ya tidak bisa bekerja yang di luar apa yang sudah menjadi aturan ya dari BGN. Saya yakin dan percaya kalian mayoritas baik semua, nilai saya yakin nilainya hijau semua. Jadi yang betul-betul nanti melanggar, betul-betul nanti tidak sesuai, kuning nanti. Kemudian saya tanya ke Pak Rahman, untuk SPPI kan P3K ya. Nah, dia ada ini kan apa semacam kontrak 2 tahun ya perjanjiannya. Berapa tahun? Bukan, kalau nggak salah 2 tahun katanya. Oh, gitu. Oh, gitu. Sampai ya jadi kalian mempunyai perjanjian kontrak ya. Jadi penilaian-penilaian ini ya sangat berpengaruh terhadap perjanjian kontrak kalian. Ya, kalau kalian baik, ya kalian mengikuti aturan, ya kalian mendapat reward. Nah ini ya sangat berpengaruh terhadap kalian ke depan nanti. Tapi kalau kalian tidak serius, ya melanggar, memang tidak banyak. Saya yakin hanya segerintil orang aja tuh. Ya. Termasuk ya tolong saya minta kepada para SPPG, ya, jangan ada yang membuat hal-hal yang di belakang kita nih, di belakang bagian pusat ini, ya kalian membuat sesuatu yang ya melalui medsos, ya, yang mungkin tidak kita ketahui, karena ada indikasi ya kalian mengumpulkan satu kelompok, ya membuat sentimen negatif, ya kemudian ya mendelete salah satu medsos yang ada di pusat ini. Ya. Tolong jangan. Saya sudah sampaikan ini. Ya. Udah sekarang kalian berpikir bagaimana menyiapkan dapur yang benar. Udah gitu aja loh. Gak usah mikir-mikir yang aneh-aneh. Ya. Saya dulu pernah mendidik kalian-kalian semua tuh ya bagus-bagus semua kok. Ya, kalian dilatih ya. Itu nggak ada yang macem-macem. Ya. Jadi tolong kalian jangan tak imbas ya setelah kalian sudah operasional ya, sudah masuk ke dunia luar, ya, kemudian terimbas ataupun terpengaruh oleh yang negatif di luar, jangan. Saya sangat berharap kalian semua ikuti aturan yang ada, tidak memberatkan.
Sekali lagi, tidak ada aturan yang memberatkan. Aturan dibuat itu adalah untuk ya menyesuaikan dengan apa yang menjadi petunjuk pimpinan. Jadi sekali saya minta tolong para KSPPG, ya, termasuk Karekolwil, ya, yang masih menyesuaikan, segera menyesuaikan. Supaya yang mayoritas kalian banyak sudah baik-baik ini jangan sampai terimbas gitu loh. Saya apresiasi kepada kalian semua yang sudah baik, yang sudah mengikuti aturan, yang sudah menyiapkan dapur dengan baik, yang sudah menyiapkan menu dengan baik. Ya, itu saya apresiasi. Kemudian sekarang saya tanya Pak Boga, perintah yang kemarin itu jadinya dari 8 sudah berapa itu? Ya, baik untuk penelitian Profes PG Dari 27.000. dari 27.000 Kemarin berapa? kemarin 8, Hanya 8. saat ini sudah 7.208 baru Pak, baru Baru. 7.208. Ya, jadi coba tolong disampaikan aja langsung, disampaikan aja langsung. Baik, izin, Sambil ditanyakan kendalanya apa gitu loh. izin Pak Bapak Pak Wakaf. Pertama, bahwa di dalam seminggu terakhir ini ada kita para kepala SPG untuk melakukan proses kita baik manfaat dan juga kaitan dengan progres SPG. Setiap hari dari Kadin memberikan informasi kaitan dengan penggunaan modul SPG, baru 7.286 SPG yang melakukan proses pengkinian profilnya. Masih cukup banyak yang belum melakukan proses pengkinian. Nah, sementara untuk yang melakukan proses pengkinian data pemanfaat berdasarkan nama dan alamat, dalam hal ini sekolah, ada di kisaran angka yang kurang lebih sama, di angka kira 7.000 SPPG. Jadi untuk itu, kenapa ini sangat diperlukan? Ini adalah sangat diperlukan karena untuk proses di tahun ajaran baru kita pahami bahwa siswanya itu ada perubahan, yang sebelumnya kelas 1 menjadi kelas 2 dan seterusnya, sehingga kelas 1 seharusnya saat ini kosong kalau mengacu pada data Dapodik. Kelas 7 kosong dan kelas 10 kosong. Untuk itu, para kepala SPG dimohon untuk menyegerakan pengkinian datanya. Untuk benar-benar kita pahami, kita ketahui berapa sebenarnya penerima manfaat yang ada di SPPG, teman-teman. Kemudian juga di dalam seminggu ini kami menyampaikan kepada para kepala SPG untuk menyegerakan penggunaan pemanfaatan dari informasi pemerintahan bukti nasional, diantaranya kaitan dengan modul POP, kemudian juga modul SDM, yang di situ ada kaitan dengan pemrosesan yang terjadi di SPG. Izin Pak Waka, Jumat lalu kita sampaikan, kita penyajian kepada pimpinan, hanya 900-an yang melakukan proses dari awal sampai dengan akhir. Uh, Data kami per hari Rabu itu ada peningkatan, tetapi tidak signifikan. Per hari Rabu kemarin itu yang menyelesaikan penuh dari proses penyediaan persiapan sampai dengan akhir hanya 4.000 SPG. Jadi masih memang mereka memulai awal 6 ribuan SPG melakukan proses formasi persiapan, tapi sampai dengan proses akhir di penyelesaian cuci ompreng hanya di sekira angka 4.000. Nah, sekali lagi kepada para teman-teman kepala SPG diharapkan untuk menggunakan, memanfaatkan sistem ini karena sistem ini akan menjadi bagian monitoring dari kinerja teman-teman semua, termasuk juga di dalam modul
MPM itu ada kaitan dengan penggunaan pembelanjaan. Jadi memang saat ini masih meminta untuk teman-teman menginput berapa belanjanya dari VA, tapi bukan tidak mungkin dalam waktu dekat kiranya nanti sudah ada keterhubungan negara, maka itu akan jadi secara otomatis. Demikian Pak Waka. Terima kasih. Bukan, mungkin gini Pak Boga, kita tanyakan ya, apakah ada kesulitan nggak mereka dalam pengisian pemrosesan itu ya. Karena kok ya ada selentingan ataupun penyampaian dari mereka ya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian menyita waktu mereka. Nah, ini coba cari bagaimana teknis yang tidak terlalu mengganggu kegiatan mereka, tapi tetap mereka mengisi pemrosesan agar bisa dilaporkan gitu loh. Gimana? Silakan. Kami membuka kanal Pak Waka melalui kanal yang sudah ada di PGN, baik itu melalui Sagit 127, WA 0811 yang berakhir 8008 maupun halo@pgn.go.id. Jadi silakan kiranya teman-teman memiliki informasi kesulitan, silakan dituliskan. Ada beberapa informasi yang kami terima Pak Waka. Jadi apakah ada keterkaitan antara profil SPPG dengan penggunaan SPGN? Tidak ada. Jadi tadi kami dapat informasi untuk mengisi profil SPG memang ada beberapa dokumen yang diperlukan. Jadi, profil SPG itu kemarin kami dapatkan dari Bapak Ibu di sistem dan tata kelola bahwa informasikan isi sesuai yang ada, dokumen input sesuai yang ada. Sekiranya di SPG itu tidak ada datanya sehingga memerlukan pekerjaan lebih jauh, berarti tulis tidak ada, bukan kemudian diproses. Sebenarnya itu menjadi informasi jelas buat bagian pihak bahwa sebenarnya ada dokumen yang harusnya ada, tapi di SPG tersebut tidak ada. Demikian Pak Waka. Jadi kami juga menerima masukan-masukan dan mungkin kami juga proses jawaban melalui kanal yang. Demikian Pak Waka. Baik. Jadi begini Pak Boga ya, kalau kita menyampaikan ke mereka dari sekian 27.000 ya, mungkin yang mereka melaksanakan jauh kurang gitu, berarti kan ada sesuatu hal yang mereka nggak paham gitu loh. Ini yang harus kita evaluasi gitu. Ya, jadi sekali lagi saya harapkan tolong ya dalam proses input ini ya, proses kalian di sana ya, tolong betul-betul diisi. Ya. Tolong betul-betul dikerjakan. Ini termasuk dalam penilaian kalian. Saya yakin dari 900 sekarang bisa 4.000, berarti kan memang kalian di bawah bisa mengerjakan gitu. Ya. Karena ini bagian dari tugas kalian. Bagian tugas kalian untuk melaporkan kepada pimpinan, untuk melaporkan kepada pusat, ya, bahwa kalian mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan kepada kalian, yaitu salah satunya. Ya. Coba ini tolong ya segera dikerjakan. Nanti Pak Boga tolong dicek ya batas waktu kapan. Andaikan besok dicek berapa, laporkan ke saya. Kemudian Senin juga berapa, dilaporkan ke saya. Ya. Sekali lagi para KSPPG tolong ya, masih baru 4.000 ya. Untuk hari ini mulai dari persiapan ada beberapa hal tadi. Kalau untuk kaitan dengan profil SPG ada di angka 7.000. Kemudian juga inian data penerima manfaat juga ada di sekitar angka 7.000. Bisa jadi sama Pak. SPG-nya sama, mereka melakukan proses inian data manfaat dan juga proses pengiriman. Nah, sementara untuk yang Berarti dari 900 sudah 7.000 sekarang. kalau yang dari 900 saat ini ada di kisaran 6.000 Bapak. 6.000. Ya. Kalau yang 8 yang kemarin 8 Yang kemarin 8 ya ya. sekarang 7. Baik ya. Jadi sekali lagi bukan saya himbau ya, saya perintahkan ya supaya segera yang lain yang belum segera menyesuaikan. Ya. Kalau mungkin kurang paham, tolong ditanyakan, baik ditanyakan kepada rekan KSPBG lain yang sudah melaporkan, ya, ataupun tanyakan ke pusat, ya, baik ke Pak Boga, kemudian ke ya Pusdatin khususnya, tolong, ya,
saya yakin tidak akan menyita waktu itu. Ya, itu hal yang mudah. Jadi sekali lagi itu adalah bagian dari pertanggungjawaban anggaran yang diberikan kepada kalian. Itu. Jadi saya sangat berharap besok Jumat, Senin ya sudah hampir 20-an ribu ya. Kalau perlu lengkap 27.000 ya berarti kalian semua bisa mengikuti arahan pimpinan dengan baik. Kemudian sekarang Pak Rahman silakan ya bisa dijelaskan kepada para KSPPG Karek Korwil ya untuk penilaian yang uh, disampaikan oleh Bapak Kabadan. Silakan. Terima kasih Pak Wak. Izin Pak Waka, kami mungkin hanya menegaskan saja pada seluruh teman-teman PPI di lapangan. Sesuai arahan Pak Kaba, memang kita nanti akan menerapkan reward and punishment, Pak Waka. Kita sudah punya peraturan Kabadan tentang disiplin ASN di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini menjadi dasar hukum legal standing dalam menerapkan reward and punishment. Nah, nanti reward and punishment ini kita berikan dalam bentuk sistem, Pak. Jadi bukan kita menilai secara manual, tapi secara sistem. Kita bekerjasama dengan Pak Kapus Datin terkait dengan SIPGN ada tujuh ini Pak Boga ya, ada 7 menu utama ya yang ada di dalam SIPGN itu, sehingga nanti memang ini dasarnya adalah indikator kepatuhan Pak Wak. Jadi yang dinilai aspeknya itu ada beberapa hal. Pertama, kepatuhan terhadap administrasi. Contohnya yang hari ini dilaporkan oleh Pak Boga. Kita sudah punya aplikasi, tetapi baru digunakan 7.000-an Pak Boga ya. Kemarin baru 8, sekarang baru 7.000 Pak. Ini nanti akan menjadi aspek pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kualitas operasional. Nah itu juga sudah ada POP ya Pak Boga ya, bagaimana review terhadap makanan ini juga menjadi faktor untuk menilai. Kemudian ketepatan laporan. Nah, kayak hari ini baru 7.000 berarti tidak tepat. Dari 7.000 ini pun nanti akan dilihat. Tadi kalau tidak salah hanya 6.000 ya Pak Boga, dari proses awal sampai dengan akhir. Nah ini juga menjadi indikator ketepatan pelaporan. Kemudian ada lagi satu hasil audit dari inspektorat, karena ini juga banyak Bapak laporan audit yang disampaikan oleh inspektorat, ini juga menjadi aspek penilaian reward and punishment. Nah kemudian terkait disiplin, kehadiran. Nah ini kan juga sudah ada dalam sistem. Dan yang terakhir terkait kepuasan penerima manfaat. Ini yang selalu ditekan oleh Pak Kaba, kita adalah bisnis pelayanan, sehingga yang kita butuhkan ini adalah kepercayaan publik. Bagaimana menimbulkan trust dari penerima manfaat, maka kita akan mengadakan yang namanya review. Itu juga sudah ada dalam sistem kita. Nah, teknisnya nanti secara sistem Pak Waka, ketika aspek-aspek ini dilakukan tepat waktu, maka secara otomatis sistem akan memberikan bintang. Nah, kalau kita pengalaman lihat di Gojek, ketika kita memesan Gojek atau memesan Grab, itu kan kelihatan reviewnya. SPPG ini bintang berapa? Apa saja penghargaan yang diperoleh? Mungkin ketepatan waktu, terus keamanan pangannya, disiplinnya tadi, dan lain sebagainya. Tidak pernah terjadi kejadian menonjol, itu menjadi review. Nah, ketika kita membuat pelanggaran, dengan otomatis akan kena kartu kuning, pertama, kedua, bahkan kartu merah. Ini akan mengurangi rating. Jadi bintangnya akan berkurang, menurun. Nah, ketika bintangnya habis, maka kita akan menjadikan, ini akan kita konekkan lagi Pak Waka dengan peraturan Kabadan yang sementara kita susun terkait dengan rotasi, pengangkatan, dan mutasi KSPPG. Nah, ketika KSPPG ini bintangnya sudah merah, sudah bintangnya habis, maka otomatis kita akan ganti KSPPG-nya. Artinya dia tidak punya kompeten berdasarkan indikator-indikator tadi yang jadi penilaiannya berarti sistem lagi kita manusia, tapi begitu sistem itu Pak Boga nanti pada saat mereviewnya selesai, itu langsung masuk ke dalam SPPG. Jadi ini akan melekat. Nah, sehingga kami sangat berharap
teman-teman di lapangan memperhatikan hal-hal ini. Jadi apapun yang menjadi SOP, apa yang telah diperintahkan oleh pimpinan, ini dilaksanakan. Ya, jadi kalau kalian ingin menjadi bintang atau star, itu kan pertama situasinya harus adik-adik pelajari. Apa situasinya? Situasinya ini kita ada aplikasi, sudah ada 7 nih. Ini harus kita lakukan. Nah, tasnya apa? Baca juknis. Bagaimana juknisnya? Apa SOP-nya? Dibaca itu. Ya, star ya, baru S dan T. Hanya apa? Aplikasikan. Harus diaplikasikan. Sebaik apapun kalau tidak diaplikasikan, ini tidak akan bersinar. Dan yang terakhir R, result. Hasilnya. Hasilnya itu tadi, bintangnya bertambah atau bintangnya berkurang. Begitu bintangnya redup, mohon maaf, kalian langsung kita lakukan rotasi atau pergantian. Tapi kalau bintangnya bersinar, itu yang kita harapkan. Ya, tidak menutup kemungkinan, Pak Waka, kita akan bisa susun juga, ya mungkin karena mereka ini sudah 1 tahun, jadi P3K, sebenarnya mereka juga sudah bisa berhak mendapatkan cuti. Nah, bagi KSPPG yang sudah 1 tahun lebih, kemudian bintangnya 5, ya kita bisa berikan reward dalam bentuk cuti. Mungkin cuti tahunan, nah cuma nanti mekanismenya akan kita atur Pak, siapa penggantinya, jangan sampai dia cuti diganti orang lain terus bintangnya jadi turun, nah kasihan juga. Atau nanti penghargaan yang lain, dalam bentuk apa, nanti ini kita bahaskan dan kita bahas dengan pimpinan. Mungkin itu Pak Waka sekedar tambahan dari kami kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahman ya. Jadi sekali lagi itu nanti ya aturan-aturan itu sudah jelas ya. Kita seluruh ya, karyawan BGN ini ya, khususnya para SPPI ya yang ada di daerah-daerah ya, kepala dapur ya, itu akan mempunyai raport ya. Kalian akan punya raport bagus akan dapat reward tadi disampaikan oleh Pak Rahman. Raport jelek pun akan mendapat punishment ya sesuai dengan apa yang kalian lakukan ya. Intinya seluruhnya ini akan menjadi evaluasi kita semua ya. Jadi tidak ada satupun ya kalian personil SPPI yang baik yang terlibat sebagai kepala dapur maupun karekorwil ini termasuk karekorwil ya. Ya, jadi termasuk kalian ya karekorwil juga ya akan mendapatkan raport yang seperti disampaikan tadi. Ya. Jadi saya sangat berharap kalian semua mendapat raport yang baik sehingga kalian semua diberikan reward. Ya. Dan saya yakin dan percaya ya kalian akan bisa dapatkan itu. Ya. Kemudian nanti juga dimulainya kapan ya Pak Rahman ya nanti bisa kita sampaikan. Jadi mereka ya memang sudah sejak dini harus mempersiapkan diri. Ya. Itu. Sebagai informasi tadi disampaikan oleh Pak Rahman ya, kita nanti akan memberikan punishment ya kepada beberapa rekan-rekan kamu yang tidak sesuai, ya, tidak mengikuti aturan. Bahkan ada yang melaksanakan pelanggaran-pelanggaran yang bisa dijatuhkan hukuman yang cukup berat, ya. Nanti akan diatur oleh Pak Rahman ya untuk melaksanakan punishment-nya. Ya. Itu kemudian sekali lagi tolong Pak Boga ya, nanti betul-betul diikuti terus ya, sehingga kita ke depan harus semakin lebih baik. Kita ke depan harus bisa mengikuti apa yang sudah ya menjadi kebijakan-kebijakan dari pimpinan. Apalagi kita sudah warna baru, ya PGN dengan muka baru, wajah baru, kita harus buka lembaran baru yang lebih baik. Dan diharapkan ya intinya itu aja, sudah tidak ada keracunan, tidak ada hal menonjol, sudah ya bagi kita udah nilai udah positif itu ya. Pak Kabadan udah bilang semua yang kita atur rencanakan dengan ini ujung-ujungnya kalian ya SPPG masih ada menu-menu yang aneh-aneh ya. Saya kadang-kadang sedih juga ngelihat ya, itu di Jakarta itu ini kok menunya begini gitu loh ya.
Saya sudah sampaikan kalian KSPBG betul-betul lihat, ya. Saya selalu sampaikan evaluasimu ada pada begitu selesai mereka makan, dikumpulkan, kau datang tuh KSPPG, ajak si ahli gizinya, buka, ya. Kalau nasi itu tidak disentuh, berarti nasinya tidak enak. Kalau nasi itu tidak habis, banyak loh, artinya bukan hanya satu dua, tapi mayoritas. Nasinya nggak habis, berarti nasinya kebanyakan kamu kasih. Kalau sayurnya tidak disentuh sama, berarti sayurnya nggak enak. Ya. Kalau sayurnya tidak habis, ya, berarti kamu ngasih sayur terlalu banyak. Termasuk lauknya. Saya udah sampaikan, anak TK dikasih tahu segede kepalanya Pak Harjito, ya nggak muat mulutnya gitu loh. Dipotong dua lah, potong dua atau potong empat. Dipotong maksudnya biar dia bisa memudahkan makan. Dikasih apa lagi tuh? Ya, tahu tempe yang segede kepalan ya. Tolong kalian, saya rasa kalian pasti bisa melihat ya. Buka menunya apa nih kira-kira menu ini yang kalau saya jadi anak ini saya bagaimana menyikapi menu ini gitu ya. Saya yakin dan percaya apalagi kalau kamu yang KSPBG-nya perempuan ya pasti punya taste seperti itu ya. Bukannya laki-laki nggak punya juga gitu ya. Chef sekarang tuh kebanyakan laki-laki juga gitu ya. Jadi itu ya. Tolong sekali lagi ya, kita bukan capek sih, jadi saya nggak bilang capek. Kita sering kumpul, kita sampai berdarah-darah istilah kita ngomong seperti ini, muaranya ada di kalian para KSPPG ya. Penyiapan menu kalian itulah output dari semuanya. Ya. Jadi kita harus bisa ya. Jadi nggak ada kata tidak bisa, harus bisa. Ya. Harus bisa menyiapkan menu dengan baik, menu yang diinginkan ya oleh anak-anak kita, ya, siswa-siswa, ya. Silakan berkoordinasi ya ke kepala sekolah kira-kira apa sih menu yang diinginkan mereka, sesuai nggak dengan gizi yang sudah kita siapkan gitu. Bukan berarti ngikuti kepala sekolah maunya dia juga tidak, tapi minimal masukan ya. Ada nggak masuk nggak gizinya, masuk nggak dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Itu ya. Kemudian mungkin ada tambahan, silakan yang dari pejabat di sini eselon 2, Pak Arjito mau ada tambahan? Ada. Oh Pak Deputi ada ya? Pak Deputi Tawas, Pak mana? Pak Ketut ada? Pak Ketut di ini dulu apa? Mute-nya dibuka dari sini kalau salah. Iya belum jadi panas ya. Ya udah. Nanti Pak Ketut kalau sudah bisa bersuara sampaikan ya. Jadi itu ya. Saya juga sering sampaikan ya. Mungkin sama yang disampaikan oleh Pak Kabadan. Ya. Tidak boleh ngambil Zoom itu terlalu lama. Ya. Tidak boleh menyita waktu kalian terlalu lama. Ya. Saya sampaikan Zoom itu efektif 1 sampai 1,5 jam. Nggak ada Zoom sampai 3-4 jam. Ya. Mungkin juga yang denger, jangankan yang ngomong, yang denger, yang ngomong juga pusing juga gitu loh. Jadi Zoom yang efektif itu paling lama 1 jam atau 1,5 jam. Tadi kita mulai jam 2 lewat ya. Saya berharap jam 3 ya 3 lewat kita bisa selesai. Ya. Sebentar lagi kita selesai. Silakan mungkin ada tambahan dari Pak, ada tambahan Bang?
Yang lain mungkin Pak Ketut udah bisa keluar suaranya? Siapa? Iya, Oke, mungkin awal tadi masuk ya, kemudian ada rapat tadi dengan deputi yang lain ya. Baik, saya rasa itu ya, kemudian mungkin sebagai closing statement dari saya ya, yang pertama ya, tolong apa yang disampaikan tadi oleh Pak Muga ya, yang awalnya ya 8 ya. Nah, besok Jumat ya, paling lambat Senin 27.000 harus sudah bisa ya. Sekali lagi 27.000 ya harus sudah bisa menyesuaikan ya, mengisi data tersebut ya. Itu juga bagian dari penilaian ya. Kemudian juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rahman ya, tolong diikuti ya, tentang bagaimana raport kalian, tentang bagaimana penilaian kalian ya, sehingga kita bisa ya melaksanakan ya, kegiatan penyiapan menu bagian ini dengan optimal. Kemudian mungkin sebagai penutup dari saya ya, saya sangat berharap kalian semua para KSPPG ya, dimanapun kalian berada, kita bisa bekerja sama yang baik. Kalian juga harus bisa bekerja sama dengan mitra yang baik. Ya. Jangan sampai SPPG jelekin mitra, mitra jelekin SPPG. Ini udah nggak kondusif, nggak akan dapurmu baik itu. Semua dapur baik berawal dari keharmonisan antara KSPPG dengan mitra. Ini tolong diperhatikan nih. Ya. Sekali lagi, semua dapur baik ya apabila ada keharmonisan antara KSPPG dengan mitra. Itu aja. Di samping ya tambahan pengawasan dari Korwil, Karek maupun KPPG. Ya. Kemudian tadi juga saya sampaikan ke Pak Rahman bahwa ya sebenarnya perintah ini sudah datang 2 minggu yang lalu Pak ya. Semua KSPP yang tidak operasional, ya, maksudnya yang belum operasional, ya sudah akan dibuatkan SK-nya dan segera akan ditarik. Nanti penempatannya menyesuaikan. Nanti segera aja Pak Rahman. Apakah dia di KPPG atau dia ditarik ke pusat? Ya. Supaya jelas keberadaan kalian di mana, ya. Kalian digaji oleh negara tuh bekerjanya di mana harus jelas. Ya. Jangan sampai ada Karek Korwil ya yang bekerja dari rumah, ya bukan nggak boleh bekerja dari rumah, tapi nggak etis saja gitu loh. Nanti kita harus jelas semua. Kalian juga kalau di rumah kalian apa ditanya tetangga kerja di mana, di BGN, kok di rumah terus, nah, kan jawabnya juga bingung nanti tuh ya. Jadi nanti tolong Pak ya Pak Karo SDM atur ya sehingga kita semua betul-betul ya, bisa ya, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga niat baik kita semua ya, dalam rangka menyiapkan makan bergizi gratis ini ya, betul-betul bisa dimanfaatkan yang baik ya oleh anak-anak kita ya. Nanti ke depan ya sasaran kita betul-betul nanti penerimaan manfaat adalah orang-orang yang membutuhkan ya. Nanti PR nanti akan diatur dengan sistem ya, supaya betul-betul ya, kita sudah mengadakan kerjasama dengan Kemendikdasmen, sudah mengadakan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Ya. Ternyata Kementerian Kesehatan itu punya data, ya, by name, by address, termasuk orang yang udah ada NIK-nya
dia nerima MBG nggak tuh, ada itu. Ya, jadi tinggal nanti dipadukan aja sama sistem kita ya Pak Boga ya. Jadi kita jangan ragu-ragu, kalau orang sudah punya sistem yang baik ya kita konekkan saja gitu ya. Baik, saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih para KSPPG yang saya banggakan, para karek, ya Korwil. Pesan saya penekanan akhirnya satu, jangan ada lagi yang keracunan. Itu aja. Sekali lagi tolong jangan ada lagi satupun yang keracunan. Ya. Kalau udah nggak keracunan kalian udah hebat itu namanya. Tapi juga menunya yang baik gitu ya. Terima kasih. Selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi apa yang kita kerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.